Selamat tahun baru saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulaikan renungan kita pada pagi hari ini, kita boleh tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Oleh karena kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Biarlah Engkau akan mengisi cawan hati kami dengan mutiara kebenaran firman-Mu. Agar firman Tuhan boleh menjadi terang dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena kami rindu Tuhan untuk membawa rumah tangga kami tiba di Kanaan Semawi. Bapa di sorga, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah salib Tuhanlah yang kami tinggikan pada pagi hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, oleh karena Roh Kudus yang akan berbicara dan menjamah hati kami, sehingga kuasa-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, dan biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah menghubungi saya untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Ani, demikian juga jemaat Chen Guang, ya, Pendeta Jeki Runtu dan Ibu, terima kasih yang sudah mengkoordinir acara ini dengan baik, di mana setiap hari kita dibawa untuk datang ke salib Yesus melalui doa-doa kita. Saya senang sekali oleh karena saya boleh bertemu dengan sahabat-sahabat iman saya, anggota-anggota jemaat yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Timur. Ya, saya melihat ada Ibu Rudi Karsum, ini adalah orang tua saya sejak dari Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu. Saya lihat juga ada Ibu Lili, ya Ibu Lili Artodibyo yang sudah memberikan kesaksian berapa hari yang lalu Bu ya. Terima kasih. Kalau Ibu ingat, Bapaklah yang saya ajar, ya Pak Suryadi. Saya yang ajar, saya yang baptiskan, dan saya yang memakamkan. Ya, ini tidak pernah saya lupakan Ibu. Ya, hari Sabat saya baptis, hari Senin atau Selasa lupa, saya yang memakamkan beliau. Beliau Rabu. hari Rabu ya. Oke, sorry saya lupa karena sudah 12-13 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Jadi beliau adalah seorang yang luar biasa ya, seorang ayah yang luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat gembala yang sudah hadir pada saat ini. Saya lihat juga ada Ibu Sofi Manurung. Kami sama-sama dulu Jawa Timur Bu ya. Sama Pak Faber Ibrahim dulu sama-sama di Excom di Jawa Timur. Pak Budi juga saya lihat. Ya, Pak Budi Arto ini aktif sekali di kegiatan-kegiatan BKAG kalau nggak salah ya di Malang ya, ada di Pendeta Didi, ada Pendeta BMGK. ya, BMGK, sorry lupa saya Bu. Ya, Pendeta Jeffrey Lomi juga ya, sama-sama kita dulu KKR kita di Kupang saya ya. Oke, baik. Pendeta Soleman Liukuna juga saya lihat ini, sahabat saya ini dari Kupang juga ya. Kita dulu juga pernah sama-sama KKR di Kupang. Mungkin 2-3 tahun lalu ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan bagi share screen dulu. Izinkan saya untuk membagi. Oke. Ya, sudah kelihatan Ibu ya, Bapak? Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, di pagi hari ini tema yang saya ambil adalah mempersiapkan rumah tangga untuk bertemu dengan Tuhan.
Dan tema ini saya ambil oleh karena terinspirasi dengan lagu tema kita, yaitu tentang lingkaran rumah tangga. Ini lagu lama, tetapi memiliki pesan yang sangat luar biasa untuk rumah tangga kita masing-masing. Kalau saudara hayati setiap syair dari lagu ini menjamah hati kita, apakah rumah tangga kita tetap dalam lingkaran yang utuh? Apakah rumah tangga kita sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Jadi, seringkali kita menyanyikan lagu tema, tapi seringkali juga kita tidak terlalu memperhatikan pesan yang disampaikan oleh lagu tersebut. Nah, oleh sebab itu, di pagi hari ini, kita ingin untuk merenungkan kembali lagu yang terus-menerus kita nyanyikan setiap minggu, setiap ibadah rumah tangga. Apakah lingkaran rumah tangga kita tetap utuh? Apakah ada yang terputus dari lingkaran rumah tangga kita saat ini? Dan itulah sebabnya, Bapak Ibu, kita perlu untuk menjaga tali lingkaran rumah tangga kita supaya tetap utuh dan kita bisa mempersiapkan rumah tangga kita untuk segera bertemu dengan Tuhan. Melalui Nabi Amos, Tuhan memberikan satu panggilan kepada umat-umatnya. Dan panggilan itu juga merupakan panggilan bagi rumah tangga kita saat ini. Di dalam Amos 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah panggilan Allah kepada bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya Allah katakan, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan Allahmu. Dan panggilan ini juga merupakan panggilan untuk rumah tangga kita masing-masing pada hari ini. Persiapkan rumah tanggamu untuk segera bertemu dengan Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus di dunia ini, ada banyak khotbah yang disampaikan oleh Yesus. Dan salah satu tema pekabaran yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang kedatangannya kembali yang kedua kali. Dan di dalam menyampaikan pekabaran tentang kedatangannya, Yesus menggunakan ilustrasi atau gambaran tentang dua keluarga di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan keadaan atau kondisi keluarga-keluarga pada akhir zaman untuk menjemput kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau bagaimana keadaan rumah tangga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, keluarga yang pertama yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan keluarga umat Tuhan di akhir zaman adalah keluarga Nuh. Itu terdapat di dalam buku Lukas pasal yang ke-17. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26 dan 27 firman Tuhan mengatakan, dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan air bah melanda dan membinasakan mereka semua. Saudara perhatikan, kenapa Yesus menggunakan keluarga Nuh sebagai ilustrasi rumah tangga menjelang peristiwa air bah. Dan zaman di mana Nuh hidup, inilah gambarannya. Mereka makan minum, mereka kawin mawin, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Tidak ada yang salah dengan kawin dan mengawinkan. Kalau kita melihat bagaimana kondisi keluarga Nuh,
Ya, dikatakan bahwa Nuh adalah generasi terakhir dari 10 bapak leluhur kuno, dan keluarga Nuh ini merupakan pahlawan yang dibebaskan oleh Tuhan pada waktu peristiwa air bah yang membinasakan dunia ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan keluarga ini sebelum peristiwa air bah. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan bahwa Nuh hidup sesuai dengan iman. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Kejadian 6 ayat 9 mengatakan bahwa Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang yang sejamannya. Dan 2 Petrus 2 ayat 5 mengatakan bahwa Nuh memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang hidup pada zamannya. Memang Alkitab berbicara tentang Nuh. Namun saya percaya bukan hanya Nuh saja, tetapi keluarga Nuh merupakan keluarga yang benar, keluarga yang hidup dalam iman, keluarga yang hidup bergaul dengan Allah, dan keluarga yang tidak bercela pada zamannya, dan keluarga yang memberitakan kebenaran kepada orang lain pada waktu itu. Inilah gambaran tentang keluarga Nuh. Sehingga tidak heran Tuhan menyelamatkan keluarga ini dari peristiwa air bah. Lalu keluarga yang kedua yang dipakai oleh Yesus sebagai gambaran menjelang kedatangannya kedua kali adalah keluarga Lot. Ini juga terdapat dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Bagaimana dengan keluarga Lot? Firman Tuhan katakan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudaraku, pada zaman Nuh, Tuhan membinasakan dunia dengan air. Dan zaman Nuh, Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Hukuman Tuhan dinyatakan melalui api dan air. Dan dua keluarga menjadi contoh keluarga yang mengalami penghukuman pada saat Tuhan menghukum dunia ini. Nah, saudara perhatikan bagaimana kondisi keadaan keluarga zaman Lot dengan kondisi keadaan keluarga zaman Nuh. Sama, mereka makan dan minum, mereka menjual, mereka membeli, menanam, dan membangun. Ini sesuatu yang normal, yang biasa dilakukan oleh setiap generasi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana dengan keluarga Lot. Ya, Lot adalah keponakan dari Abraham. Lot ikut keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Ya, saudara boleh catat ayat-ayatnya. Lot pindah bertransmigrasi ke Kanaan. Ya, dia juga seorang yang ramah, dia adalah orang yang jujur, dia orang yang benar, dia orang yang takut akan Allah dan tidak menuruti hawa nafsu. Luar biasa ya. Keluarga ideal. Ya, keluarga Lot, keluarga Nuh adalah keluarga yang ideal. Keluarga yang luar biasa, keluarga yang takut akan Tuhan. Namun, apa perbedaannya? Ya, Nuh dan keluarganya, mereka semua selamat dari kebinasan air bah. Namun Lot, dia kehilangan istrinya saat Sodom dan Gomora dibinasakan oleh api dan belerang.
ada lingkaran yang putus dari keluarga Lot ketika dia kehilangan istrinya. Nuh dan keluarganya menjadi lingkaran yang utuh di mana mereka diselamatkan oleh Allah ketika peristiwa air bah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kondisi keadaan rumah tangga kita pada akhir zaman ini. Itulah sebabnya dalam Lukas 17 ayat 32, Yesus mengingatkan kepada kita. Yesus mengingatkan kepada rumah tangga kita masing-masing. Ingat akan istri Lot. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab untuk mengingat istri orang lain. Ada apa? Karena Lot dan keluarganya kehilangan istrinya, di mana istrinya menjadi tiang garam. Yesus mengingatkan, jangan sampai ada lingkaran rumah tangga kita yang terputus saat dia datang yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita, ingat peristiwa yang terjadi dengan keluarga Lot. Jangan terulang dan terjadi di dalam rumah tangga kita. Jangan ada lingkaran rumah tangga kita yang putus. Dan jangan ada yang hilang dari antara kita. Ingat, keluarga Lot, mereka setia, mereka takut akan Tuhan, mereka benar dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sayang, lingkaran rumah tangga Lot harus terputus karena kehilangan istri yang mereka kasihi. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai keluarga yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dikatakan, yaitu kamu keluarga-keluarga umat Allah, yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, keluarga zaman sekarang ini adalah keluarga yang bukan hanya menunggu dan menantikan kedatangan Yesus. Dan bukan hanya kita harus mempersiapkan keluarga kita untuk bertemu dengan Tuhan, tapi kita juga harus mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mempersiapkan rumah tangga kita, itu artinya kita sedang mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Gereja kita menyandang nama Adventis. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Tidak cukup kita hanya menantikan Tuhan, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan rumah tangga kita, dan mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita harus mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ada 10 langkah yang perlu kita lakukan saat ini guna mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, rumah tangga kita harus bertumbuh. Ya. Rumah tangga kita harus menyadari dan mengakui bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan. Sebab tanpa anugerah Tuhan, maka hidup kita adalah sia-sia. Kemurahan Tuhanlah yang menyucikan hidup kita, memulihkan dan memperbaharui hidup kita. Saudaraku, berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Sudah berapa lama kita ada di dalam kebenaran? Dan ketika kita menyadari sudah sekian tahun kita berada dalam kebenaran, yang menjadi renungan kita adalah, apakah iman saya bertumbuh di dalam Kristus? Apakah rumah tangga saya bertumbuh di dalam Kristus? Tadi saya lihat ada Ibu Suraji. Ya, beliau dari Pasuruan.
2 tahun saya mengembalakan jemaat di Pasuruan dan Probolinggo. Ibu Suraji ini tadinya adalah seorang pemimpin ketua komisi wanita di gereja GPDI. Ya, kalau nggak salah begitu, Bu, ya. Di gereja GPDI di Pasuruan. Jadi waktu itu saya sebagai ketua BKAG. Ya, ketua BKAG, ya, saya ketua BKAG. Bapak Ibu tahu bahwa di Pasuruan ini sulit sekali kita menarik jiwa. Itu adalah bagian dari tapal kuda di mana sangat luar biasa dominannya. Jadi agak berat kita untuk mengabarkan Injil di kota Pasuruan. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana caranya ya saya supaya bisa menginjil. Lalu saya punya satu pemikiran, oke, kita jalan-jalan ke Bali. Ya, jadi saya buat satu rencana, kita bikin tur ke Bali. Kebetulan saya pimpin tur itu ke Bali. Jadi ini dari beberapa gereja, ya, ada beberapa gereja yang ada di kota Pasuruan. Nah, selama 3 hari di Bali, saya coba mendekati ibu-ibu ini. Ya, saya coba dekati mereka, saya bicara, saya ngobrol, dan akhirnya saya ajak mereka untuk belajar Alkitab. Dan ada beberapa ibu yang merespon, termasuk Ibu Suraji dan Bapak Suraji. Ada ya mereka ya. Ada Pak Pendeta, ada ini Pak Suraji mendengar. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya saksikan Bu ya, boleh Bu ya? Yo, boleh Pak. Terima kasih. Ini salam dari Bu Wahono juga. Pak Wahono sudah meninggal. Ya, baik. Terima kasih Bu ya. Jadi setelah kita belajar Alkitab, akhirnya mereka menerima kebenaran dan bergabung dengan gereja Advent. Dan hari ini mereka tetap bersama dengan kita. Dan saya pernah mendengar Ibu jadi ketua jemaat Bu ya? Iya, bahkan tahun ini Pak. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dari gereja Pantai Kosta, dari gereja Pantai Kosta, tapi sekarang menjadi ketua jemaat gereja kita di Pasuruan. Ini artinya bahwa keluarga ini bertumbuh dalam iman dia. Inilah yang kita rindukan dan nantikan, bahwa keluarga-keluarga itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, tidak hanya stuck, tidak hanya diam, tapi harus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Keluarga kita harus bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Pernah kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga, kita tidak bertumbuh dalam iman kita. Jangan sering kita menyanyikan lagu, kita harus ke sorga, kalau iman kita tidak bertumbuh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertumbuh dalam iman kita. Bertumbuh dalam kasih Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alkitab memberikan satu penekanan bertumbuh di dalam Kristus. Dan itulah sebabnya salah satu doktrin kita ditambahkan dari 27 menjadi 28. Dan ke-28 yang ditambahkan adalah bertumbuh di dalam Kristus. Jadi bagian kita hari ini adalah bikin saya bertumbuh
iman keluarga saya bertumbuh di dalam Kristus, sehingga saya betul-betul mengenal Kristus sebagaimana Kristus adanya. Statementnya mengatakan demikian. Many Christians grow up in church, but never grow in Christ. They know hymns, but they don't know him. Ya, banyak orang-orang Kristen yang lahir, yang bertumbuh di dalam gereja, tetapi mereka tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Mereka mengetahui banyak lagu-lagu rohani, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Lihat, ini sesuatu yang sangat tragis yang dialami oleh gereja kita. Ya, kita dilahirkan di dalam gereja, kita bertumbuh dalam gereja, dibesarkan dalam gereja. Kita tahu banyak lagu-lagu rohani, sering menyanyi dalam gereja, but they don't know him. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur 42 ayat 2 dan 3 dikatakan, kita harus rindu dan haus akan firman Allah seperti rusa yang merindukan air yang jernih. Kalau kita mau bertumbuh, kita minum dari firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 8, kita harus selalu mencari wajah Allah dalam hidup kita. Dan Amsal 3 ayat 6, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan bertumbuh dan mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan? Yang pertama, rumah tangga kita harus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus. Yang kedua, rumah tangga kita harus benar-benar mengasihi Allah. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Rumah tangga yang mengasihi Allah secara pribadi membawa pada hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Keluarga kita yang mengasihi Allah menunjukkan satu hubungan yang intim dengan Allah. Dalam Kejadian 7 ayat yang pertama, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera ini, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata kepada keluarga kita, ya, masuklah ke dalam bahtera ini, oleh karena engkau dan seisi rumahmu, sebab keluargamu yang kulihat benar hidup di hadapanku di antara orang zaman ini. Kita katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, biarlah Tuhan juga katakan kepada keluarga kita bahwa keluarga kita adalah keluarga yang benar di hadapan Tuhan saat ini. Kejadian 6 ayat 9 katakan, ini riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Keluarga Nuh mengasihi Allah. Itulah sebabnya keluarga ini disebut keluarga yang benar. Keluarga Nuh adalah keluarga yang mengasihi Allah, sehingga mereka hidup bergaul dengan Allah. Baik, yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan? Yang pertama tadi, keluarga yang bertumbuh. Yang kedua, mengasihi Allah. Yang ketiga, adalah keluarga yang memiliki gaya hidup rohani. Nah, rumah tangga yang memiliki kebiasaan hidup atau gaya hidup dalam kebenaran
menjadi gaya hidup rohani kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa rumah tangga kita mencerminkan gaya hidup rohani? Ya, lihat aja apa yang dikatakan oleh tangga kita. Dengar apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap rumah tangga kita. Kita bisa melihat apakah rumah tangga kita menghidupkan gaya hidup rohani atau tidak. Di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara tahu umur berapa Daniel dibawa ke Babylon? Dia masih sangat muda, sekitar 17 tahun. Daniel berumur 17 tahun ketika dia dibawa dan ditawan ke Babylon. Tapi orang muda ini sudah menghidupkan gaya hidup rohani. Ya, dia hidup di Babel, tapi gaya hidupnya Yerusalem. Dia katakan, saya tidak akan menajiskan diri saya dengan hal-hal duniawi. Orang tua Daniel menanamkan gaya hidup rohani kepada anak-anaknya, sehingga ketika mereka terpisah, gaya hidup anak-anaknya tetap menunjukkan gaya hidup rohani. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menunjukkan gaya hidup rohani kita? Nah, saya masih ingat ketika Musa dipanggil oleh Allah ya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dalam Keluaran 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, katanya, "Apakah yang ada di tanganmu?" Jawab Musa, "Tongkat." Tongkat. Seorang gembala dia punya tongkat. Ya, tongkat kepemimpinan, tongkat untuk menuntun dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau Tuhan bertanya pada kita hari ini, di pagi ini, apa yang ada di tanganmu? Kira-kira apa jawaban kita? Pasti kita akan serentak katakan, HP Tuhan. Handphone Tuhan yang ada di tangan kita. Nah, handphone ini sekarang menjadi gaya hidup kita. Ya, ini menjadi tren. Semua orang pasti pegang handphone. Baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak pun di tangannya tidak akan lepas dari handphone. Bahkan di gereja pun saya banyak melihat kita sering tetap memegang handphone di tangan kita. Oh, ada lagu Sion kok. Oh, ada Alkitab kok. Betul. Tapi jangan lupa bahwa di dalam handphone kita ada berbagai macam informasi. Entah itu baik, entah itu tidak baik. Jadi saya tetap menganjurkan kalau kita ibadah di gereja, tetap gunakan lagu Sion kita dan tetap gunakan Alkitab kita di tangan kita. Ya, jadi saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang ada di tangan kita itu gambaran gaya hidup kita. Ya, itu gambaran gaya hidup kita. Dan biarlah rumah tangga kita selalu memegang kebenaran firman Tuhan. Oke. Berikutnya yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yang keempat adalah rumah tangga yang memiliki integritas. Ya, rumah tangga yang memiliki integritas. Ya, orang yang berintegritas itu berarti orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas itu berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Tidak mau kompromi, korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak banyak orang yang memiliki kejujuran dan memiliki integritas. Integritas adalah satu hal yang sangat penting yang perlu kita miliki, khususnya untuk rumah tangga kita masing-masing. Ya, dan integritas ini berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan konsisten. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-11 dikatakan,
Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Anak-anak kita pun kita bisa melihat dan menilai. Rumah tangga kita pun kita bisa melihat dan menilai apakah rumah tangga kita memiliki integritas, kejujuran dalam setiap tindakan atau perlakuan kita. Saya masih ingat cerita tentang Abraham Lincoln, Presiden 11 Amerika. Abraham Lincoln bukan orang dari keluarga mampu, ya. Dia dari keluarga miskin. Itulah sebabnya pada waktu dia kecil, Abraham Lincoln bekerja mencari uang untuk membantu orang tuanya. Dia bekerja di toko kelontong. Ya, nah satu kali ketika ada seorang pembeli ya belanja di tokonya, Abraham Lincoln atau AB biasa dipanggil, dia yang melayani pembeli ini. Nah, setelah pembeli ini pulang, dihitung kembali pada sore harinya, oh, rupanya ada kelebihan sisa uang yang harus dikembalikan kepada pembeli ini sebesar 2 sen. 2 sen. Ya. Dan setelah toko ini tutup, Abraham Lincoln dia berjalan menuju ke rumah orang yang tadi belanja untuk mengembalikan uang 2 sen itu. Saudara lihat, kejujuran, kebersihan dari tindakan dari seorang anak itu bisa dikenal dari sejak dia masa kanak-kanak. Hanya 2 sen, tapi 2 mil dia harus berjalan untuk mengembalikan uang itu. Kejujuran ini harus kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Karena ketika mereka keluar dari rumah, maka didikan, kejujuran dan integritas itu tetap melekat dalam diri anak-anak kita. Di dalam Mazmur 26 ayat yang pertama dikatakan, Judge me, Lord. Ya, judge me, O Lord. Aku berjalan dalam integritasku. Ya, pemazmur katakan, aku hidup dalam integritasku. Aku hidup dalam kejujuranku. Ya, kemudian Mazmur 26 ayat 11, ya. I will walk in my integrity. Saya akan tetap berjalan dalam integritas saya, dalam kejujuran saya. Dan dalam Ayub pasal 27 ayat 5, till I die, I will not remove my integrity from me. Sampai aku mati, aku tidak akan berubah integritas saya. Saudaraku, pentingnya kejujuran, ketulusan, hati yang bersih dalam rumah tangga kita. Ya, karena kita akan dihakimi menurut tindakan yang kita lakukan. Dan oleh sebab itu, biarlah rumah tangga kita yang kita persiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, kita tetap dan terus berjalan dalam kejujuran, dalam integritas, bahkan sampai mati pun kita tetap berjalan dalam kesucian, kejujuran, dan kemurnian di hadapan Tuhan. Yang kelima, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu keluarga yang mau melayani, rumah tangga yang suka untuk melayani. Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saudaraku, pelayanan adalah kehidupan kekristenan. Hidup yang mau melayani orang lain, itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jangan hanya mencari sesuatu yang untuk dilayani. Ya, orang memang suka untuk dilayani. Tapi ketika dia harus melayani, dia katakan, tunggu dulu, jangan dulu, orang lain saja. Tapi ketika dia dilayani, dia senang untuk dilayani. Rumah tangga yang memiliki jiwa untuk melayani yang rendah hati seperti Yesus, memiliki
pengorbanan untuk orang lain. Tidak mencari nilai diri atau popularitas diri, tidak mencari sanjungan atau pujian dari orang lain, dan tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain, melayani dengan ketulusan dan tampil apa adanya. Persiapkan rumah tangga kita dengan selalu melayani Tuhan dan melayani orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Layanilah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Inilah pekabaran Alkitab untuk rumah tangga kita. Rumah tangga yang mau melayani sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita sudah memiliki karunia atau talenta. Gunakan talenta itu, gunakan karunia yang Allah berikan itu untuk melayani Tuhan. Untuk melayani orang lain. Jangan hanya mau dilayani, tapi biarlah kita mau melayani sebagaimana Yesus datang ke dunia ini sebagai pelayan. Dia datang untuk melayani kita sebagai orang yang berdosa. Tiru sikap Yesus, hidup keluarga yang melayani orang lain. Lalu yang keenam adalah model kesucian. Rumah tangga menjadi contoh kesucian. Rumah tangga yang menjadi model kesucian bagi orang lain. Ya, rumah tangga yang hidup dalam kekudusan menjadi model hidup kudus bagi orang lain. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Inilah panggilan kudus Allah kepada umat yang kudus, kepada keluarga yang kudus, agar keluarga kita menjadi contoh, menjadi model kesucian di dalam kehidupan kita. Kristus telah memanggil kita untuk hidup kudus sebagaimana Allah adalah kudus adanya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sudah perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan dan anjurkan, dan merupakan satu panggilan untuk keluarga kita, bahwa keluarga kita harus hidup suci, hidup saleh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Jadikan rumah tangga kita menjadi model kesucian bagi orang lain. Di dalam Lukas 1 ayat 75, firman Tuhan mengatakan, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kita hidup kudus di hadapan Allah seumur hidup kita. Ini yang disebut dengan sanctification, ya, disucikan oleh iman seumur hidup kita. Biarlah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kudus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau dan seisi rumah tanggamu menjadi rumah yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ketujuh, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang siap bertemu dengan Tuhan? Adalah rumah tangga yang suka berdoa. Prayer life. Kehidupan yang dipenuhi dengan doa. Terima kasih ya jemaat Chen Kuang telah memperkasai program doa subuh. Ini memang bukan sesuatu yang ringan, ya. Saya yakin dan percaya bahwa untuk membuat program berdoa ini tidak mudah. Saya juga ada program setiap hari, setiap siang, ya, ada juga Bapak Ibu yang saya lihat yang hadir pada pagi hari ini selalu aktif mengikuti program ibadah siang jam 12.
Ya, di mana program ini juga mengajak kita belajar sekolah Sabat dan berdoa. Dan itu tidak mudah. Ya, menghidupkan kehidupan doa itu tidak mudah. Karena ada saja orang yang nggak suka berdoa. Ya, tapi kita harus membudayakan gaya hidup berdoa. Yang White katakan, sekarang dan seterusnya sampai pada kesudahan umat Allah harus lebih tekun, lebih waspada, tidak bersandar pada kebijakan mereka sendiri, melainkan percaya pada hikmat pemimpin mereka. Mereka harus menyisihkan waktu untuk berpuasa dan berdoa. Lihat, ya, ini harus menjadi gaya hidup rumah tangga yang siap untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus menggunakan waktu kita lebih banyak untuk berdoa dan berpuasa. Seringkali kita senang mendengar kesaksian orang lain, bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Kita senang dan merasa dikuatkan ketika kita mendengar kesaksian Tuhan menunjukkan keajaiban melalui jawaban doa-doa orang itu. Namun, pernahkah kita berpikir, lebih baik saya mengalami sendiri kuasa doa itu dalam kehidupan saya? Ya. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya? Nah, saudaraku, berpuasa dan berdoa ini harus menjadi gaya hidup kita. Tanamkan kedua hal ini dalam rumah tangga kita. Keluarga yang suka berdoa dan berpuasa. Jadi ada salah satu anak saya yang nomor 2, ya, dia sudah menerapkan dua hal ini, ya, berpuasa dan berdoa. Pada waktu dia akan tamat dari SMP di Ciracas, ya, menghadapi ujian akhir pada waktu itu, ya, dia lakukan dua hal ini, berpuasa dan berdoa. Sejak SMP, dia sudah menerapkan dua hal ini. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Dia mendapat nilai tertinggi nomor 3 sekolah. Ya, berkat apa? Berkat doa dan puasa. Kemudian pada waktu dia menamatkan SMA-nya, dia ingin masuk ke jurusan teknik sipil. Ya, dia sudah daftar. Kemudian pada waktu keluar tanggal untuk ujian, ya, dia sudah daftar semua, sudah isi formulir semua, tinggal klik untuk untuk menentukan hari tanggal ujian. Jadi saya katakan, oke, sebelum kamu klik, berdoa dulu. Kami berdoa, ya, kami berdoa. Setelah amin, dia klik. Sudah tahu, ketika diklik, dia ujiannya jatuh pada hari Sabat. Ya, ujiannya jatuh pada hari Sabat. Wah, lemes dia. Berarti gagal dia, tidak bisa mengikuti ujian karena ujiannya hari Sabat. Lalu saya katakan, oke, jangan takut, kamu berdoa saja. Siapa tahu Tuhan punya rencana yang lain. Ya, coba kamu kirim permohonan ke panitia ujian. Ya, lalu dia email, dia mohon supaya bisa dipindahkan ke hari lain ujiannya, jangan pada hari Sabat. Ya, nah, kemudian jawaban yang dia terima adalah tidak bisa. Ya, apa yang sudah diputuskan sesuai dengan jadwal tidak bisa berubah. Semakin lemes dia. Tapi saya katakan nggak apa-apa. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik dari itu. Berdoa saja. Nah, saudara tahu, 2 minggu sebelum ujian tiba, ya, 2 minggu sebelum ujian tiba, tiba-tiba COVID naik. Ya, tiba-tiba COVID naik. Nah, karena COVID naik, maka jadwal itu berubah. Yang tadinya 1 hari 4 sesi, maka sekarang
dirubah menjadi 2 sesi. Nah, ketika dirubah menjadi 2 sesi dalam 1 hari ujian, maka ujian dia yang tadinya jatuh pada hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Sudah lihat bagaimana kuasa doa itu? Bagaimana kuasa berpuasa itu? Yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ujiannya tadinya jatuh pada hari Sabat diubah oleh Tuhan jadi jatuh hari Minggu. Dan puji Tuhan, dia diterima. Ya, jadi inilah yang perlu kita alami dalam kehidupan kita. Merasakan dan mengalami hidup dalam doa-doa kita dan melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 110 dikatakan, kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga. Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga. Dan di atas semua itu, kita jangan lupa berdoa sendirian. Karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat bertumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan banyak orang tidak cukup. Di tempat yang sepi, biar jiwa itu terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa keluarga sangat penting di dalam kehidupan kita. Doa pribadi pun sangat penting dalam kehidupan masing-masing kita. Jadikan doa merupakan gaya hidup kita sebagai umat Tuhan, keluarga yang siap untuk bertemu dengan Tuhan. Berdoalah di dalam kamarmu. Demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaan sehari-hari, biar hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, Henokh berjalan bersama Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau yang harum di hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Allah. Sudah lihat, berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu. Kita berjalan terus bersama dengan Allah melalui doa-doa yang kita sampaikan di hadapan Allah. Dan setan tidak dapat mengalahkan orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah melalui doa-doa mereka. Lihat, kehidupan keluarga kita akan terlindungi melalui kuasa doa kita ketika kita terus-menerus berhubungan dengan Allah. Bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan? Jadikan doa merupakan kehidupan kita, gaya hidup kita sebagai umat yang siap bertobat. Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam hal itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jangan pernah berdoa kalau Anda tidak membaca Alkitab. Dan jangan membaca Alkitab kalau Anda tidak berdoa. Doa dan firman Allah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jangan Anda berdoa kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab. Dan jangan pernah membaca Alkitab kalau Anda tidak pernah berdoa. Semakin kita tekun berdoa, semakin tekun kita membaca Alkitab. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Caroline Leck, ya, orang yang tidak pernah baca firman Tuhan atau orang yang tidak pernah membaca Alkitab dan melakukan pembaharuan pikiran, akibatnya adalah otak semakin rusak, hidupnya akan semakin rusak. Mereka semakin mudah diserang oleh berbagai penyakit kejiwaan seperti stres, depresi, kepahitan, dan sebagainya. Dan bisa juga menyebabkan penyakit lain seperti kanker, stroke, jantung, dan lain-lain. Lihat, orang yang tidak pernah membaca Alkitab dan melakukan perubahan pikiran akan mudah kena sakit. Yang kedua, ini menurut penelitian Caroline ya, orang yang hanya baca firman Tuhan dan ibadah setiap hari, namun tidak pernah melakukan pembaharuan pikiran setiap hari, tidak melakukan reformasi dalam pikirannya, katakan otak mereka hanya berubah 1% per tahun. Mereka masih mudah terserang penyakit-penyakit di atas tadi dan hidupnya tidak banyak berbeda dengan dunia. Ya, jadi baca firman Tuhan, ibadah, tapi tidak melakukan reformasi, pembaharuan dalam hidupnya,
itu hanya berubah 1% per tahun. Yang ketiga, menurut penelitian tadi, orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, kemudian melanjutkan dengan Coram Deo setiap hari, dan pembaharuan pikiran setiap hari. Ya, jadi Coram Deo itu adalah hubungan pribadi secara intim dengan Tuhan. Ya, Coram ini dalam bahasa Latin ya, yang artinya the pupil of the eyes. Ya, tatapan muka, melihat kepada Deo itu Allah, Deo itu Tuhan. Jadi menatap Allah, melihat Allah secara intim, secara pribadi setiap hari. Maka membiarkan Roh Kudus untuk menyatakan dan memperbaharui pikiran ya selama 10 detik menjadi pikiran firman, maka otak mereka akan mengalami perubahan 35% sampai 75% per tahun. Mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan mereka akan mengalami pembentukan karakter Allah. Lihat, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, lalu dilanjutkan dengan meditasi secara pribadi, melihat Allah, menatap Allah setiap saat, dan mengadakan perubahan, pembaharuan dalam hidup kita. Menurut penelitian, kita akan mengalami perubahan tabiat kita seperti tabiat Allah. Jadi rumah tangga perlu kita persiapkan untuk bertemu dengan Tuhan apabila rumah tangga itu selalu merenungkan firman Tuhan, melihat Tuhan, menatap Tuhan, dan mengadakan pembaharuan dalam kehidupan kita, maka tabiat Allah akan nampak dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 9 ayat 29 dikatakan, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Wajah kita akan berubah, rumah tangga kita akan berubah, mencerminkan rumah tangga sorgawi, mencerminkan wajah Kristus dalam kehidupan kita ketika kita menghidupkan rumah tangga, keluarga yang suka untuk berdoa. Lalu yang ke-8, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita untuk bertemu dengan Tuhan? Rumah tangga yang hidupnya dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada kuasa Allah, maka Allah melalui kuasa Roh Kudusnya akan menuntun dan memimpin rumah tangga kita. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau saya boleh gantikan, semua rumah tangga yang dipimpin Roh Allah adalah rumah tangga Allah. Nah, berkaitan dengan Roma 8 ayat 14, ya, ini dalam bentuk kata kerja, dalam bahasa Yunaninya adalah tindakan yang berkesinambungan. Ya, jadi pimpinan Roh Kudus itu terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, dalam hal ini Rasul Paulus menyatakan bahwa semua orang yang terus-menerus dipimpin setiap hari oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus menerima Roh Kudus setiap hari agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, doa yang perlu kita minta dari Tuhan adalah kecurahan Roh Kudus. Doa yang perlu kita panjatkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, berikan kuasa-Mu kepada rumah tangga kami. Tuntun dan pimpinlah rumah tangga kami. Dan ini adalah sesuatu hal yang terus-menerus berkesinambungan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Yang White katakan, ketika Roh Tuhan mengambil alih hati, Dia mengubah hidup. Pikiran-pikiran berdosa disingkirkan. Tindakan-tindakan yang jahat ditinggalkan. Kasih, kerenan hati, dan damai menggantikan kemarahan, kecemburuan, dan percekcokan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan raut wajah mencerminkan sinar surgawi. Sudah lihat,
Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika rumah tangga kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan mengendalikan hidup kita. Hidup kita akan diubah oleh Roh Kudus. Tindakan-tindakan yang tidak baik akan dibuang dan ditinggalkan. Dan itu akan digantikan dengan kasih kerendahan hati. Ya, ada damai, ada kasih, ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan kemarahan, kecemburuan, percekcokan, iri hati, dengki, itu akan dibuang dalam rumah tangga kita. Sukacita akan menggantikan kesedihan, dan raut wajah rumah tangga kita akan menyinari kehidupan kita, dan cermin surga akan nampak dalam kehidupan kita. Sudah lihat pentingnya tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang kesembilan, bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang siap bertemu dengan Allah apabila rumah tangga kita memiliki karakter Allah, memiliki tabiat Allah. Ini White katakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai sebuah jemaat, kamu telah melalaikan kewajibanmu kepada anak-anak dan orang mudamu. Sementara peraturan dan larangan diberikan kepada mereka, perhatian besar harus diberikan untuk menunjukkan tabiatmu. Perhatikan, perhatian besar harus diberikan untuk menunjukkan karaktermu, tabiatmu yang menyerupai tabiat Kristus dan bukan karakter setan. Ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai keluarga rumah tangga yang siap bertemu dengan Tuhan, bahwa karakter rumah tangga kita haruslah mencerminkan, menyerupai tabiat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunjukkan tabiat Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, tunjukkan tabiat Kristus dalam rumah tangga kita. Nah, satu kali pada waktu saya melayani di Sumatera Selatan, di Lampung, ya, satu kali saya pulang dari Palembang ke Lampung naik kereta api, ya, karena rumah dekat dengan stasiun, maka kami sering naik kereta api. Satu kali kereta yang saya tumpangi itu bukan berhenti oleh karena ada kereta babaranjang yang terguling sehingga rel itu tidak bisa dilewati. Ya, berjam-jam kami harus menunggu. Ya, dan akhirnya tengah malam baru tiba di stasiun Kota Bumi, tengah malam. Jadi sudah tidak ada transportasi lagi karena sudah malam. Yang ada ojek. Nah, karena ojeknya terbatas, jadi rebutan orang untuk naik ojek. Dan kebetulan kami dapat satu ojek. Lalu saya katakan sama istri saya, kamu duluan, ya, diantar, nanti orangnya pulang jemput saya. Lalu istri saya katakan, nggak mau aku. Waduh, gimana nah? Ini ojeknya hanya satu, nggak mungkin naik bertiga, karena kami juga bawa barang. Lalu dia bilang, oke, kamu pinjem saja, bawa aja motornya, nanti setelah kamu antar, kamu jemput orangnya. Wah, mau nggak ya orangnya ya? Lalu saya coba tanya sama tukang ojek itu, Pak, boleh nggak saya bawa motor ini ke rumah, nanti setelah sampai di rumah, saya akan balik lagi ke sini. Terus dia katakan, oh silakan Pak, nggak apa-apa. Wah, saya heran juga nih. Bagaimana dia percaya sama saya? Belum pernah ketemu, belum pernah kenal, dia kasih motornya, saya bawa sama istri saya. Ya, lalu saya sampai, saya antar istrinya, saya balik lagi ke stasiun untuk jemput orang itu. Lalu pada waktu di jalan saya tanya, Pak, kok Bapak percaya sama saya? Kok Bapak izinkan motor ini saya bawa? Lalu apa dia jawab? Pak, karena Bapak tinggal di gereja, nah kebetulan kami tinggal di Pastori. Karena Bapak tinggal di gereja, maka saya percaya Bapak untuk membawa motor saya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, ya, orang bisa melihat bagaimana tabiat karakter kita melalui wajah kita.
Orang bisa percaya kepada kita, walaupun orang itu mungkin belum kenal dengan kita. Ya, tunjukkan tabiat karakter kita, maka karakter Allah itu akan tercermin dan terpancar dalam kehidupan kita. Ya, perlu menyerupai tabiat Allah. Dalam Galatia 2:20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah tabiat Allah yang ada di dalam hidup kita. Bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dalam buku Maranatha halaman 230, White katakan, mereka yang menjadi anak-anak Allah akan menyatakan Kristus dalam tabiat. Pekerjaan mereka akan diharumi oleh kelemah lembutan yang tidak terbatas. Kesabaran, kasih, dan kemurnian anak Allah. Semakin lengkap pikiran dan tubuh diserahkan kepada Roh Kudus, semakin besar keharuman persembahan kita kepadanya. Yang terakhir adalah bersaksi. Keluarga yang siap bertemu dengan Allah adalah keluarga yang mau bersaksi bagi Allah. Dalam Kisah 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bersaksi adalah kewajiban kita. Bersaksi adalah kehidupan kita. Keluarga kita harus bersaksi tentang Kristus. Nah, ini ada kisah dari seorang anak kecil yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3. Saudara tahu ceritanya, ya? Bagaimana Naaman menderita sakit kusta yang tidak bisa disembuhkan, tapi oleh karena kesaksian seorang anak kecil yang ditawan dan dibawa ke rumahnya, ya, di Aram, Saudara lihat, dia memberi kesaksian kepada keluarga Naaman, sehingga keluarga ini diberkati oleh Tuhan melalui kesaksian dari anak kecil ini yang tidak disebut namanya, tapi menjadi berkat atas kesaksiannya. Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Ya, kehadiran anak kecil ini menjadi berkat oleh karena kesaksian yang diberikan untuk keluarga Naaman. Buku Maranatha halaman 19 katakan, dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka dalam tangan kitalah kuasa mempercepat kedatangan Tuhan kita. Kita bukan hanya menunggu, tetapi juga mempercepat kedatangan hari itu. Sekiranya gereja Kristus telah melakukan tugas yang diamanatkan Tuhan kepadanya, maka seluruh dunia sudah lama diberi amaran. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan besar. Saudaraku, jangan kita hanya menunggu kedatangan Yesus, tapi biarlah kita mempercepat kedatangan Yesus dengan bersaksi bagi Yesus. Nuh bersaksi 120 tahun kepada orang-orang yang hidup sezamannya. Lot juga bersaksi kepada orang-orang yang ada di lingkungan rumah tangganya. Dan mereka yang bersaksi, mereka diselamatkan oleh Allah. Demikian juga keluarga kita. Biarlah Tuhan memakai kita untuk bersaksi tentang kasih-Nya. Bersaksi tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan biarlah kita menjadi saksi-saksi Allah yang hidup sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yesus berkata, aku datang segera. Kita harus mengingat kata-kata ini dalam pikiran kita dan bertindak seakan-akan kedatangan Tuhan yang kita percaya itu sudah dekat sekali, dan kita ini hanyalah pengembara dan orang asing di atas bumi. Kedatangan Yesus harus melekat dalam pikiran kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali harus menggema dalam rumah tangga kita. Itu harus kita beritakan, itu harus kita hidupkan dalam pikiran kita, bahwa kedatangannya sudah sangat dekat sekali. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Nah, saudaraku, sebagai kesaksian yang terakhir dan sekaligus perenungan, ya, ini pengalaman yang saya alami ketika saya melayani di sebuah kota di Jawa Timur.
Ya, saya tidak sebutkan kotanya. Ya, satu kali jam 12 malam saya ditelepon oleh satu keluarga. Dikatakan, pendeta tolong datang. Anak saya meninggal. Ya, anak saya meninggal. Lalu malam itu saya segera ke rumahnya. Saya menuju ke rumahnya, sementara jenazah dari anak ini belum tiba. Ya, jadi saya bantu untuk mengatur segala sesuatu ya yang ada di rumah itu untuk menyambut kedatangan jenazah anaknya. Jam 1 malam ambulan masuk ke rumah. Ya, 1 malam ambulan masuk ke rumah. Lalu diangkat anak ini dimasuk ke ruang tamu. Ya, lalu keluarga ini katakan, pendeta, tolong buka dan cek pendeta. Waduh, malam-malam suruh buka pocong jenazah ya. Jadi kita buka, kita lihat, ya memang ada bekas-bekas biru-biru di tubuhnya. Nah, rupanya anak ini kena narkoba. Ya, dia kelas 3 SMA. Dari kecil keluarga ini keluarga setia. Dan anak-anaknya pada waktu kecil rajin dibawa ke gereja. Rajin, sangat rajin datang ke gereja. Tapi pada waktu anak ini menginjak di bangku SMA, dia mungkin salah bergaul, dia kena narkoba, dan mati pun oleh karena narkoba. Ya, anak ini masih sangat muda, dan kedua orang tuanya sangat kehilangan anak ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat ada banyak keluarga-keluarga yang putus lingkaran rumah tangganya. Mereka kehilangan anak-anak, mereka kehilangan istri, mereka kehilangan suami dalam rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, hari ini, pagi hari ini, coba kita merenungkan kembali. Apakah lingkaran rumah tangga kita tetap utuh di dalam Tuhan? Apakah lingkaran rumah tangga kita saat ini terputus satu dengan yang lain? Dan apakah rumah tangga kita sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Inilah yang harus kita renungkan sebagai umat-umat Tuhan. Ya, apakah rumah tangga kita tetap utuh di hadapan Tuhan? Dan ketika Tuhan katakan, Tuhan, inilah rumah tangga yang Engkau sudah percayakan dalam hidupku, kita semua boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah di tahun 2022, 2 hari kita menginjakkan kaki kita di tahun 2022. Biarlah kita membuat satu komitmen dalam rumah tangga kita. Kita katakan, melalui pertolongan Tuhan, biarlah lingkaran rumah tangga saya tetap utuh. Melalui kuasa Tuhan, saya akan menyatukan rumah tangga saya yang terputus. Dan melalui kuasa dan pertolongan Tuhan, biarlah rumah tangga saya siap sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah komitmen yang harus kita pegang sebagai keluarga-keluarga, sebagai umat-umat Tuhan yang siap sedia untuk menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan biarlah ketika Tuhan datang, lingkaran rumah tangga kita tetap utuh, kita bawa ke sorga, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada masing-masing kami, agar lingkaran rumah tangga kami tidak ada yang terputus ya Tuhan. Kami rindu untuk mempersiapkan rumah tangga kami, mempersiapkan suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Boleh diangkat ke sorga ketika Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, ada masih banyak keluarga-keluarga terputus dalam lingkaran rumah tangga mereka. Mereka kehilangan orang tua, kehilangan sanak familinya, yang saat ini mungkin belum bersatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Baru ini kami memiliki satu komitmen, kami rindu untuk menyatukan ikatan rumah tangga kami di satu lingkaran
kebenaran yang utuh sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.